kembali. Terima kasih meluangkan waktu di tengah kesibukan dengan Lekat News. Ada yang ingin sekali kami dengarkan dari Bu Dokter tentang fenomena bunuh diri di kalangan anak. Sebagai pemerhati perempuan dan anak, apa yang bisa disampaikan Ibu Dokter? Baik, pertama saya sampaikan terima kasih, salam kebajikan untuk warga Toraja dan juga seluruh keluarga besar perempuan Indonesia dan anak-anak Indonesia khususnya. Saya dengan Ibu Esther ya. Terima kasih Pak Rian. Saya terkejut mendengar informasi yang disampaikan bahwa di tanah Toraja ini telah terjadi pelakuan bunuh diri ya dari dua insan ya, yang satu pria, yang satu wanita, di mana konon kabarnya mereka tidak disetujui oleh orang tua sehingga mengambil jalan pintas killing of self ya, mereka membunuh diri mereka. Kalian sebenarnya secara agama pun itu sangatlah berdosa. Yang kedua, ini kenapa sih di kantor aja suka marah? Tindakan-tindakan bunuh diri dari anak-anak yang menurut kita adalah aset bangsa, aset negara. Pemuda Tanah Toraja, anak-anak Tanah Toraja itu adalah bagian kumulatif daripada anak bangsa. Mereka adalah penerus. Nah, kalau kita hanya sibuk dengan bagaimana kita harus memasang baliho, ya, melakukan pesta-pesta, ya bolehlah, ya itu sudah hal yang harus dilestarikan. Tetapi anak-anak kita loh sebagai penerus nanti, kedaulatan, kebaikan serta kebajikan, kebagusan daripada Tanah Toraja itu kemana? Nah, saya melihat memang sudah banyak cara-cara kita untuk bisa melakukan ini. Diantaranya satu adalah mungkin ya pihak-pihak LSM ya, saya ada dengar ada yang disebut dengan Lembaga Aku Anak Toraja ya, itu yayasan LSM yang saya lihat, saya pernah mengundang mereka, itu cukup potensial dan berefek positif karena mereka diajak untuk mengenal lingkungan dan memberikan perhatian kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini awal daripada kita menanamkan pendidikan dasar moral kepada anak bahwa mengasihi orang lain, melakukan sesuatu kegiatan yang membantu orang lain itu adalah sama dengan menabung kebaikan, memperbesar kepintaran, dan juga memajukan pikiran kita untuk berpikir secara moderat. Nah, kenapa saya katakan berpikir moderat? Karena rata-rata anak-anak kita di Toraja ini terpengaruh dengan alat komunikasi Pak, yang tentu saja bukan cuman dirasakan oleh anak orang, tapi anak saya juga sering saya marahi kalau sudah sampai larut malam masih melihat hal-hal yang mungkin bagi saya sudah tidak pantas untuk dilihat. Nah, ini akan menjadi satu alasan juga kenapa anak-anak kita itu cepat sekali berkembang secara mindset mereka. Tetapi ini pun tidak bisa dicegah karena teknologi. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah memberikan batasan kepada anak-anak kita melalui ya mungkin ada jam-jam tertentu mereka harus istirahat, ada jam-jam tertentu mereka ada jam belajar, ini untuk di rumah ya. Nah, kemudian peranan perempuan ada di sana sebagai ibu dan penyokong keluarga. Nah, jadi anak-anak ini pun harus ada jam-jam khusus mereka menggunakan teknologi itu yang berupa handphone, alat-alat lain yang bisa merubah cara mereka berpikir. Oh, lihat yang melompat lalu melompat, meniru, apalagi sekarang banyak disebutkan TikTok dan sebagainya. Saya kira ini perlu sekali saya tambahkan dalam komentar saya bahwa akibat daripada teknologi itu maka cenderungan baik perempuan maupun anak itu mendapat efek yang sangat luar biasa ya. Perempuan jadi konsumtif. Kenapa? Ya beli barang-barang COD online ya, kemudian datang barang bukan yang sesuai sudah rugi, tidak mungkin lagi dikembalikan karena sudah dibuka. Ini semua membuat kita punya pola hidup menjadi salah. Dan saya kira ini tidak perlu dilakukan lagi kalau memang kita melakukan suatu pemikiran yang positif dan lebih kepada prihatin untuk hidup ya.
karena kata pemerintah tahun 2023 ini dunia akan dilanda resesi. Sebagai seorang percaya, kita tetap meyakini bahwa apapun dunia ini bisa berubah, tapi Tuhan kita yang kita sembah itu tidak akan membuat kita celaka. Amin. Ya. Mungkin ada lagi, Pak? Ya, terima kasih Bu. Terkhusus perilaku menyimpang dari anak di usia dini yang melakukan bunuh diri, apa harapan Ibu Dokter pada mereka? Ya, tentu saja anak-anakku saya ingin menyampaikan bahwa ya te kampung entah sugi budaya apa banyak sekali apa yang bisa kita kerjakan selain kita harus melakukan suatu penyimpangan, merusak dirimu di jalan raya, kamu balap-balap dan gas-gas motor yang mungkin mama papa belum lunaskan ya, sama tuan misalnya nenek ini mungkin atau tante ini yang kasih itu belum sempat lunas, lalu kemudian Anda sudah celaka atau maaf sampai wafat atau meninggal, maka tentu saja ini menjadi sangat penting untuk jadi catatan ya. Kemudian cobalah menjadi seperti orang Toraja zaman dulu. Orang-orang tua kita dulu itu sampai ada yang masih menulis di batu ya, tidak punya buku, tidak punya potret. Artinya bahwa saya tidak menyuruh Anda untuk menulis lagi di batu, tetapi paling tidak itu memotivasi kalian bahwa hidup ini perlu disikapi dengan serius. Sekolah yang baik ya. Karena Tanah Toraja dikenal orang-orang yang ulet dan pintar, serta sumber-sumber alamnya yang sangat produktif. Gunakanlah itu dan gunakan kesempatan ini untuk membangun Toraja. Kalau adik-adik melihat banyak sekarang ya kakak-kakak sudah ikut berpolitik ya. Nah ini Bunda mau kasih tahu, politik bukan barang enak anak ya. Politik bisa menguras sakit hati, bisa menguras daging, menguras pikiran, menguras dompet. Jadi nggak usah ikut-ikutan, jadilah pribadimu sendiri. Kalau bisa jualan, buka kafe, bisa jualan apa, jangan gengsi ya. Orang Toraja nggak boleh gengsi. Orang Toraja harus hidup di dalam kebenaran yang burakenya tangannya Yesus seperti ini besar. Dia bilang marilah datang kepadaku yang lesu supaya bebanmu bisa aku ambil alih. Jadi jangan ambil alih tugasnya Tuhan. Kamu seenak-enaknya hidup, tidak tahu baca Alkitab, tidak tahu melihat bahwa kalau kegiatan positif. Nah ini untuk gereja, kepada semua denominasi gereja, baik Katolik, baik Protestan, baik Pentekostal, karismatik, apapun itu namanya yang ada di Tanah Toraja, dan juga saudara kita dari kaum muslim, tolong mari kita buat semacam konseling anak-anak di gereja. Setiap sinode gereja terkait membuat semacam biro konsultan ibu dan anak atau khusus untuk remaja, karena kalian kan di gereja itu ada seksi yang disebut dengan BW, BDD, ada yang namanya apalagi kaum bapak, kaum ibu banyak. Nah, kalau ini hanya berupa seremonial dan itu hanya berulang-ulang terus menjadi sebuah kegiatan rutin organisasi, ya mau terjadi bahwa adanya pembiaran terhadap kenakalan dan sistem yang salah. Apa sih dasarnya Alkitab mengajar kita sebagai umat termayoritas di Toraja? Hai anak-anak, tunduklah kepada orang tua. Tetapi hai bapak-bapak, bapak-bapak juga ya harus jadi contoh yang benar untuk anak-anak dan istrinya. Sehingga anak ini they are to follow you, dia akan mengikuti Anda. Sehingga Anda bisa menjadi wanita yang baik ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena dasar dari semua itu adalah kepada apa yang disebut dengan ajaran Tuhan. Kalau itu dikembalikan, ditaruh kembali kepada posisinya, maka takut Tuhan adalah pangkal hidup yang benar. Ya, saya tidak katakan bahwa saya juga masih punya anak, tapi anak yang dididik takut Tuhan adalah anak-anak yang siap untuk membawa kita di hari tua. Sebab kita tidak mungkin membawa diri kita kepada anak orang lain. Kita punya anak. Berbeda di luar negeri Pak Rian. Kalau orang tuanya sudah tua, mereka nggak mau repot, nggak mau siksa, ya mereka tahu di panti. Tetapi itu pun salah untuk kita. Kalau kita orang Toraja, bawa orang tua ke panti. Nah, jadi orang tua harus mempunyai hubungan yang benar dengan semua pemerintah dan juga gereja. Setiap anggota gereja yang bermasalah dengan keluarga anaknya khususnya, jangan cuma datang ke gereja atau minta buat kumpulan, tolong doakan saya punya anak Pak, tolong doakan saya punya ini Bu, ya. Tetapi Anda sendiri harus bisa mendoakan anak itu dan berubah menjadi baik dengan membawa beliau ke kejiwaan misalnya. Jadi ada yang disebut dengan
konseling. Jadi setiap kalau perlu di dalam kantor-kantor itu juga nanti bisa didatangi bahwa siapa-siapa yang punya masalah anak healing ya, kita bawa kepada proses healing konsultasi pribadi anak itu. Karena biasanya anak-anak itu tidak mau terbuka kepada kita. Contoh anak saya lebih senang ngomong dengan pembantu, kasih tahu bilang, mama itu begini. Nah, saya curi informasi dari pembantu. Apa tadi anak saya ngomong? Oh ibu, katanya dia mau begini. Oh begitu. Saya panggil anak saya baik-baik atau waktu tidur saya datangi kamarnya, saya bilang, nampaknya mau main ke Makassar ya. Sudah bosan ya di Toraja. Iya mas, saya mau. Oke, kita buat jadwal. Kamu mau apa di Makassar? Jadi kita tahu program anak kita. Jangan kita asik juga mencalek, promosi diri kita baliho banyak di jalan, tapi anak kita sudah jadi gambar Pinocchio di tempat lain begitu. Jadi saya kira itu yang penting sekali sadari bahwa sudah jadi pejabat, tapi kalau anaknya narkoba, sudah jadi pejabat, tapi kalau anaknya menjadi masalah bagi banyak orang. Karena anak-anak ikut menikmati kesuksesan orang tua, ingat. Sehingga harus ada namanya pembatasan yang tidak boleh terjadi pembiaran. Ingat ya Pak, pembatasan yang tidak ada yang harus ada tidak boleh ada pembiaran. Oh enggak apa-apa kok mereka ikut di mobil satu orang satu. Karena bunuh diri itu bukan saja karena mereka tidak dapat kasih sayang, tapi tidak dibekali dengan bagaimana efek daripada sebuah akibat itu. Nah, itu jadi dinas sosial, dinas yang lain itu jangan cuma urus stunting dong ya. Ya orang Toraja nggak kurang gizi, orang Toraja makan yang enak, padinya berkeliaran mana-mana, rumah Torajanya banyak, isinya lumbungnya banyak. Jadi stunting tolong dikurangi tapi dialokasikan ke tempat-tempat yang memang membutuhkan pembekalan mentaliti anak dan perempuan. Saya siap untuk membantu pemerintah Tanah Toraja karena di pusat pun kami sudah berbuat Pak, tanpa ya gitu. Kira-kira ada pesan khusus bagi Pemda Tanah Toraja ini, Ibu Dokter? Saya sebenarnya tidak takut ngomong ya, Pak Rian. Tapi saya berani untuk ngomong demi kebaikan bersama. Kepada pihak-pihak yang mungkin tidak senang dengan apa yang saya akan sampaikan ini, nun sewu, saya menyampaikan dengan tanpa ada kepentingan. Karena saya pun bukan siapa-siapa untuk bapak-bapak sekalian, tetapi karena itu saya belajar dan saya tahu dan saya punya pengalaman secara nasional maupun internasional. Saya berada di regional saat ini di Tanah Toraja, maka saya ingin sampaikan ada 7 hal. Pertama, untuk pemerintah daerah. Mari kita bersama-sama untuk memperhatikan gejala-gejala pengerusakan ya komunitas masyarakat, karena keluarga rumah tangga adalah negara terkecil yang perlu dijaga. Kedua, pihak gereja yang ada terkait dengan urusan-urusan pemerintah, hendaknya programnya adalah bagaimana supaya menciptakan pemuda, remaja, anak-anak yang memiliki keimanan yang berdasarkan takut akan Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Tentu pihak gereja sudah tahu. Silahkan buat itu, dan kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilakukan atau ada halangan-halangan apa, kami bersedia untuk memberikan semacam pembekalan agar supaya atau semacam penyampaian bagaimana yang harus mereka lakukan. Kita saling tukar pendapat dan tukar pengalaman, tidak masalah. Yang ketiga, semua instansi, semua aspek pemerintah, semua toko, warung, apapun juga, kalau melihat anak-anak kita sudah mulai ada gejala merokok, tidak ke sekolah, dan banyak nongkrong di toko dan kafe, mohon ditulis Pak di kafe itu, di jam-jam sekolah dilarang ada sekolah yang masuk di warung untuk berpakaian sekolah ataupun tanpa memperlihatkan tanda pengenal yang baik ya. Karena ini saya juga kenapa di jam tertentu. Kalau pihak warung kan kafe atau restoran masa bodoh Pak, yang penting. Tapi jangan sampai tempat Anda nanti jadi tempat sarangnya orang mencari anaknya gitu. Karena sudah ada transaksi-transaksi yang tidak ada salahnya seperti itu. Itu salah satu cara untuk memperkecil terjadinya kriminalitas untuk anak-anak Pak. Yang ketiga, yang keempat, harus ada yang disebut dengan pembelajaran ya. Perempuan Toraja itu terkenal dengan sifat keibuannya Pak ya. Sifat
mother house, home, perempuan di rumah. Saya lihat marak sekarang ibu-ibu buka kios di rumahnya, ya, buka apa ya, enggak apa-apa, tetapi ingat, jangan sampai anakmu sudah jalan di luar, lalu lewat mobil tabrak, ya, kemudian kamu enggak lihat anakmu lewat samping karena asik lewat jualan atau jaga toko, kemudian kamu punya anak sudah keluar, katanya pamit sekolah, ternyata tidak ke sekolah. You harus juga punya waktu untuk, ya, ngecek anakmu sekolah ndak hari itu, ya. Kemudian sudah pulang kasih polan, kamu tanya sembari kamu menjual di toko atau apalah ya untuk mencari kehidupan. Tetapi bukan berarti uang menjawab segala sesuatunya, ibu, ya. Anda harus cermat dalam melihat itu, bahwa uang bukan segala-galanya sekalipun kita membutuhkan uang, ya. Yang kelima, yang saya minta 7 tadi Pak Julian, ya. Yang kelima, gereja-gereja. Ini orang Toraja terkenal dengan kesibukan, satu minggu tuh full perkunjungan, full ibadah, ya. Ada sedikit acara kongkon ibadah, kita panggil nama Tuhan, tapi kita nggak panggil Tuhan untuk beresin anak-anak kita di rumah. Kenapa? Mungkin sudah ada yang, maaf ya, sudah living together di luar, karena ceweknya kos ya, dia juga pergi keluar, jadi dia punya 2 rumah. Pagi masih di rumah, ke sekolah, siang sudah di rumah orang cewek itu. Karena saya mengadakan penelitian Pak, beberapa kos-kos itu yang terjadi itu sudah bukan penghuni yang benar. Jadi ya Pak ya, keenam, hei bapak-bapak, kami perlu bapak-bapak, ya, anak-anak perlu bapak-bapak. Alkitab berkata, hai bapak-bapak, ya, jangan sakiti anakmu, hati anakmu. Sakit itu bukan berarti dipukul Pak. Bapak tidak perhatian, Bapak berikan uang tapi Bapak tidak tanya apa yang menjadi kerinduan dia, ya, apa yang menjadi bakat kemampuan anak, Bapak tidak tanya, ya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa uang yang dicari bapak-bapak di luar bukan jaminan untuk membuat anak-anak bisa jadi dokter. Saya lihat di Toraja ini banyak rumah tangga anaknya sudah dokter, sudah apa. Ingat Bapak, usia, keadaan ekonomi tidak ditentukan karena titel. Tapi kalau dia menjadi dokter yang betul-betul menjaga generasi anak-anak di sekelilingnya, bahkan ada dokter yang kalau praktek bukan 1 minggu full dia cari uang dengan praktek itu atau ilmunya, maka ada 1 hari dia tidak praktek, dia pergi mengobati orang-orang anak-anak yang tidak mampu. Dia bertanya kepada departemen sosial, adakah anak-anak yang sama sekali kekurangan sarana untuk belajar, pakaian sekolah yang kurang, berilah 1 juta 1 dokter di Tanah Toraja, sumbangkan, ya, atau buat ikatan dokter Indonesia peduli anak Toraja, ya. Ayo mari kita bersama-sama, kita duduk, bukan hanya bicara politik, siapa pasangannya si A, siapa pasangannya si B, ya, kemudian dari mana dapat uang, no. Ingat, Tanah Toraja sudah beberapa kali ada kasus, baik asusila maupun pembunuhan. Padahal kita dikenal sebagai bumi persada yang kaya dengan alam, berbudi tinggi. Orang Toraja terkenal bagus loh di luar, cerdas dan meslipa, ya, malongkok, meslipa ada semua di situ, ya. Ini mana gitu loh. Saya sendiri nggak lahir di Toraja Pak, tapi saya pulang ke Toraja ini saya banyak belajar. Ternyata sampai hari ini saya melihat ada banyak hal yang masih perlu kita perbaiki, ya. Pemerintah keenam, ya, keenam, saya mohon kepada sekolah-sekolah jam-jam tertentu dilarang mahasiswa mengeluarkan baju di luar, ya, harus pakaian sekolah yang benar. Satpam itu buat supaya lebih ketat, jam tertentu tidak masuk, terlambat dan keluar, ya. Saya dulu sekolah Pak Rian di Katolik, nggak pernah nyampur laki ke sekolah itu, pulang jemput pulang, dan hasilnya memang ada kita rasakan. Kalau dari awal benar, pertengahan benar, maka akhir akan benar. Jangan ambil potong Pak, ya. Itu. Yang ketujuh, saya ingin minta kepada pihak polisi sebagai penanggung jawab keamanan pada jam-jam tertentu, sidak itu rumah-rumah penyanyi karaoke malam. Ada banyak manusia urban yang turun dari wilayah-wilayah lain untuk masuk ke Toraja dan mendirikan rumah-rumah singgah, rumah-rumah tempat berkaraoke musik, di mana banyak anak-anak kita yang putus sekolah.
masuk ke dalam, bahkan anak-anak muda kita masuk ke dalam. Di jauh malam, hampir subuh mereka baru pulang. Kenapa? Karena di depan rumah saya melihat itu ada. Mari Pak Polisi kerjasama dengan kami agar supaya tidak banyak korban lagi. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter, luar biasa Sama-sama. pencerahannya.